Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 kelas administrasi bisnis 3C mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Subiantoro dan Ibu Risna Inaya yang beranggotakan saya Windy Aprilia Arita Dewi, saya Tri Wulandari, saya Sofi Teta Karina Putri, saya Sri Mulyani. Kami akan menjelaskan mengenai laporan tahunan perusahaan kami. Laporan Dewan Komisaris PT Anandara Beauty. Presiden Komisaris dari PT Anandara Beauty adalah Bapak Muhammad Mahfud MPA. Beliau mengatakan bahwa di tahun 2020, Komisaris berharap perseroan dapat tumbuh lebih baik dengan dilakukannya strategi perbaikan manajemen dan membangun fondasi bisnis yang kuat bagi perkembangan perusahaan. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 5,02%. Pada konsumsi rumah tangga, pertumbuhan pengeluaran sebesar 3,04%, dengan pertumbuhan terbesar untuk pengeluaran subkategori kesehatan dan pendidikan sebesar 6,60%, dan restoran serta hotel sebesar 5,96%. Bank Indonesia mencatat inflasi selama tahun 2019 sebesar 2,72%. Dan masih berada dalam kisaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi selama 5 tahun terakhir konsisten berada dalam kisaran yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, penilaian kinerja direksi PT Anandara Beauty. Sepanjang tahun 2019, perseroan membukukan total penjualan bersih sebesar 305 miliar rupiah. Kontribusi terbesar berasal dari penjualan domestik sebesar 95,65% dengan laba usaha 9,1 miliar dan laba bersih 132 juta rupiah. Penjualan di tahun 2019 didukung oleh usaha perseroan dalam membangun rebranding, peremajaan kemasan produk, kegiatan promosi yang gencar dan terus-menerus melalui medsos, dan meluncurkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan mendukung penuh langkah-langkah inisiatif yang dilakukan manajemen dalam hal penjualan dan promosi dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Dewan Komisaris juga menghimbau pada direksi untuk tetap waspada terhadap kemungkinan adanya gejolak ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh kasus COVID-19. Selanjutnya, pandangan prospek usaha perseroan PT Anandara Beauty. Prospek usaha kosmetik dan perawatan tubuh masih akan terus menarik dan berkembang di masa mendatang. Besarnya jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang merupakan target konsumen utama, maka perusahaan yakin bahwa kondisi ini akan memberi dampak positif. Selanjutnya, penerapan tata kelola perusahaan PT Anandara Beauty. Dewan Komisaris senantiasa mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan dan terus berupaya untuk menyempurnakan mekanisme struktur dan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris melihat bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan mengharapkan agar konsistensi dalam menjalankan prinsip tata kelola perusahaan selalu terjaga dan ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan tugas pengawasan. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Supervisory Board dalam mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh direksi perseroan. Dewan Komisaris juga mengadakan pertemuan secara rutin dengan direksi untuk menyampaikan pertimbangan dan masukan terkait berbagai kebijakan dan upaya-upaya perbaikan dalam tubuh perseroan. Komite Audit juga telah melaksanakan tugas dengan baik di tahun 2019. Komite juga melibatkan tim manajemen dalam diskusi untuk memastikan bahwa proses keuangan telah dilakukan dengan benar. Frekuensi komposisi anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, salah satunya yaitu memberikan nasihat dan arahan kepada direksi terkait pengelolaan perseroan dengan cara formal, yaitu rapat bersama antara Dewan Komisaris dan direksi
dan juga rapat direktur yang dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sebagai penutup, mewakili Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada PT Anandara Beauty. Apresiasi juga kami sampaikan kepada jajaran manajemen dan segenap karyawan yang telah menunjukkan kerja keras, loyalitas, dan dedikasi pada perusahaan. Semoga perusahaan dapat terus-menerus memberikan manfaat terbaik bagi konsumen, mitra usaha, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang. Laporan Direksi PT Anandara Beauty. Presiden Direktur dari PT Anandara Beauty yaitu Ibu Ida Fauzia, MBA. Beliau mengatakan, direksi sangat optimis, perusahaan memiliki prospek dan pertumbuhan usaha yang baik. Tinjauan Ekonomi dan Industri PT Anandara Beauty. Bank Indonesia mencatat selama tahun 2019, inflasi tercatat rendah, yaitu 2,72% dan berada di kisaran yang telah ditetapkan. Kondisi pasar, konsumen, dan pola konsumsi di tahun 2019 tidak banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2018, di mana konsumen masih dipengaruhi oleh konsumsi kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, serta liburan atau wisata. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan terbesar dari pengeluaran rumah tangga adalah 6,60% untuk kesehatan dan pendidikan dan 5,96% untuk restoran serta hotel. Untuk kinerja perusahaan PT Anandara Beauty, pada tahun 2019, perusahaan membukukan penjualan bersih sebesar 305 miliar rupiah, meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 300 miliar rupiah, dengan keuntungan sebesar 132 juta rupiah. Kontribusi penjualan terbesar adalah dari penjualan domestik, yaitu sebesar 292 miliar rupiah, dan penjualan ekspor sebesar 13 miliar rupiah. Ketatnya persaingan dalam dunia industri kosmetik menjadi salah satu hal yang harus diatasi dalam pencapaian target selama tahun 2019. PT Anandara Beauty melanjutkan fokus pada penjualan produk-produk fast moving, menekan biaya produksi dan operasional, memperluas jalur distribusi, memperkuat penjualan melalui jaringan e-commerce, melakukan rebranding dan repackaging, serta merekrut talent yang lebih kompeten untuk memperkuat manajemen perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa industri barang konsumen adalah industri yang cepat dan penuh dengan perubahan. Oleh karena itu, perusahaan aktif melihat dan menyesuaikan perkembangan produktif dan juga aktif melakukan kegiatan promosi baik secara konvensional maupun digital. Penerapan tata kelola perusahaan PT Anandara Beauty. Perusahaan meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat dipertahankan secara berkelanjutan jika perusahaan dapat melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, baik, dan benar. Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham serta pemangku kepentingan atas upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan secara berkesinambungan terus berusaha meningkatkan kepatuhan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, integritas, dan kewajaran. Selanjutnya, gambaran prospek usaha 2020 PT Anandara Beauty. Pertumbuhan industri yang melambat serta beragam tantangan yang dihadapi perusahaan di tahun 2019 tidak menyurutkan optimisme. Dalam upaya meningkatkan kinerjanya dan segera mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi oleh PT Anandara Beauty. Direksi sangat optimis bahwa ke depannya perseroan memiliki prospek dan pertumbuhan usaha yang baik.
Keyakinan tersebut muncul mengingat sekalipun tantangan dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan bertubi-tubi, namun sepanjang tahun 2019, kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan lancar dan omset perseroan juga tetap terjaga dan mengalami perbaikan pertumbuhan selama 3 bulan terakhir di tahun 2019. Hal ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan di tengah-tengah maraknya industri kosmetik dan perawatan tubuh. Konsumen semakin banyak memiliki pilihan produk dan pangsa pasar akan menjadi terbagi-bagi. Namun, perusahaan meyakini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pasar industri kosmetik di Indonesia dengan melakukan brand health study. Kunci utama memenangi persaingan penjualan suatu produk di era digital saat ini, selain mempertahankan mutu produk, juga terletak pada kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya. Bekerja sama dengan selebriti dan beauty endorse, dan juga perusahaan juga harus terus memperkuat pemasaran dan penjualan melalui media online. Perusahaan terus melakukan kerjasama dengan platform online store besar yang memiliki jumlah konsumen yang tinggi di Indonesia. Melalui situs penjualan resmi anandarabeauty.com yang juga mempunyai platform reseller di mana pelanggan juga sekaligus menjadi penjual. Perusahaan membantu konsumen dapat lebih menemukan produk-produk perusahaan. Selain melalui penjualan daring, perusahaan juga terus memperkuat distribusi dan jaringan ke pasar modern maupun toko kosmetik di pasar tradisional, baik lokal maupun nasional. Untuk mendukung upaya ini, perusahaan terus meningkatkan skill on knowledge personal, melakukan program-program promosi dan branding. Atas nama direksi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya pada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha, dan pelanggan atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin. Serta pada seluruh manajemen dan karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Saya mohon agar dukungan dapat selalu diberikan sehingga kami, manajemen dan karyawan dapat melanjutkan transformasi yang baru kita mulai untuk membawa perusahaan ke posisi dan prestasi yang lebih baik di masa depan. Sorotan keuangan PT Anandara Beauty dari tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data laporan keuangan PT Anandara Beauty dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk penjualan bersih pada tahun 2017 yaitu sebesar 344 miliar 679 juta rupiah. Untuk tahun 2018 300 miliar 573 juta rupiah. Tahun 2019 305 miliar 225 rupiah. Untuk laba kotor tahun 2017 sebesar 199 miliar 569 juta rupiah. Tahun 2018 174 miliar 336 juta rupiah. Tahun 2019 184 miliar 419 juta rupiah. Untuk laba usaha tahun 2017 3 miliar 645 juta rupiah. Tahun 2018 7 miliar 590 juta rupiah. Tahun 2019 9 miliar 88 juta rupiah. Untuk laba atau rugi bersih tahun 2017 yaitu sebesar 1 miliar 283 juta rupiah. Tahun 2018 2 miliar 256 juta rupiah. Tahun 2019 yaitu sebesar 132 juta rupiah. Selanjutnya, laba atau rugi yang diatribusikan ke entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Tahun 2017 yaitu sebesar 1 miliar 283 juta rupiah. Tahun 2018 2 miliar 256 juta rupiah. Tahun 2019 132 miliar rupiah. Untuk laba atau rugi komprehensif tahun 2017 yaitu 2 miliar 358 juta rupiah. Tahun 2018 1 miliar 243 juta rupiah. Tahun 2019 yaitu 668 miliar.
Selanjutnya, laba atau rugi komprehensif yang diatribusikan ke entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Untuk tahun 2017 yaitu sebesar 2.358 juta rupiah, tahun 2018 1.243 juta rupiah, tahun 2019 668 miliar rupiah. Untuk jumlah saham yang beredar tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu sama sebesar 428 miliar rupiah. Selanjutnya untuk laba atau rugi usaha per saham tahun 2017 yaitu sebesar 8 miliar 52 juta rupiah. Tahun 2018 17 juta miliar 74 juta rupiah. Tahun 2019 21 miliar 24 juta rupiah. Untuk laba rugi bersih per saham untuk tahun 2017 yaitu 3 miliar rupiah, tahun 2018 5 miliar 27 juta rupiah, dan untuk tahun 2019 yaitu 31 juta rupiah. Selanjutnya modal kerja bersih tahun 2017 yaitu sebesar 277 miliar 449 juta rupiah, tahun 2018 259 4 juta rupiah. Tahun 2019 269 miliar 776 juta rupiah. Untuk aset lancar tahun 2017 sebesar 384 miliar 263 juta rupiah. Tahun 2018 yaitu 382 miliar 331 juta rupiah. Tahun 2019 412 miliar 708 juta rupiah. Untuk liabilitas jangka pendek tahun 2017 sebesar 106 miliar 814 juta rupiah. Untuk tahun 2018 sebesar 122 miliar 929 juta rupiah. Tahun 2019 sebesar 142 miliar 932 juta rupiah. Selanjutnya liabilitas tahun 2017 sebesar 130 miliar 623 juta rupiah. Tahun 2018 143 miliar 914 juta rupiah. Untuk tahun 2019 sebesar 164 miliar 121 juta rupiah. Untuk ekuitas tahun 2017 sebesar 366 miliar 731 juta rupiah. Untuk tahun 2018 sebesar 367 miliar 974 juta rupiah. Untuk tahun 2019 sebesar 368 miliar 642 juta rupiah. Selanjutnya untuk rasio dari laporan keuangan PT Anandara Beauty untuk laba kotor atau penjualan bersih pada tahun 2017 sebesar 57,9%, tahun 2018 58%, tahun 2019 60,4%. Selanjutnya laba atau rugi usaha atau penjualan bersih tahun 2017 yaitu sebesar 1,1%, tahun 2018 3%, tahun 2019 3%. Untuk laba atau rugi usaha atau penjualan bersih pada tahun 2017 yaitu sebesar minus 0,37%, tahun 2018 sebesar minus 0,75%, tahun 2019 sebesar 0,05%. Selanjutnya laba atau rugi usaha atau total aset tahun 2017 sebesar minus 0,26%, tahun 2018 sebesar minus 0,44%, tahun 2019 sebesar 0,03%. Untuk laba atau rugi bersih atau ekuitas tahun 2017 sebesar 0,35%, 2018 minus 0,62%, untuk 2019 0,04%. Untuk ekuitas atau jumlah aset tahun 2017 sebesar 73,7%.
Untuk 2018 yaitu sebesar 71,9%. Tahun 2019 sebesar 69,2%. Selanjutnya untuk aset lancar atau kewajiban lancar. Tahun 2017 sebesar 359,7%. Tahun 2018 sebesar 311,6%. 2019 sebesar 288,7%. Untuk kewajiban atau ekuitas, tahun 2017 sebesar 356%, 2018 39,1%, 2019 44,5%. Selanjutnya untuk kewajiban atau jumlah aktiva, tahun 2017 sebesar 26,3%, 2018 sebesar 28,1%, 2019 sebesar 30,8%. Selanjutnya adalah grafik dari laporan keuangan PT Anandara Beauty. Untuk penjualan bersih atau net sales pada tahun 2017 adalah sebesar 344 miliar 679 juta rupiah. Untuk 2018 sebesar 300 miliar 573 juta rupiah. Untuk tahun 2019 adalah sebesar 305 miliar rupiah. Untuk laba rugi atau net income pada tahun 2017 sebesar 1 miliar 283 juta rupiah. Tahun 2018 sebesar 2 miliar 256 juta rupiah. Tahun 2019 sebesar 2 miliar 2.506 juta rupiah. Untuk jumlah aset atau total aset pada tahun 2017 sebesar 497 miliar 354 juta rupiah. Tahun 2018 sebesar 511 miliar 888 juta rupiah. Untuk tahun 2019 adalah sebesar 800 miliar rupiah. Untuk laba usaha atau profit from operation tahun 2017 adalah sebesar 3 miliar 645 juta rupiah. Tahun 2018 sebesar 7 miliar 500 juta rupiah. Tahun 2019 sebesar 9 miliar 88 juta rupiah. Profil perusahaan atau company profile. Yang pertama yaitu identitas perusahaan. Logo perusahaan PT Anandara Beauty memiliki logo dengan bentuk lingkaran yang didominasi dengan warna pink. Setiap bagian dari logo PT Anandara Beauty memiliki makna tersendiri. Titik-titik melambangkan bahwa proses berjalannya PT Anandara Beauty terus berjalan dengan baik. Gambar wajah seorang wanita melambangkan kecantikan. Gambar bunga memiliki arti memancarkan aura keindahan dan kepercayaan diri. Warna pink melambangkan warna khas seorang wanita. Lingkaran melambangkan keinginannya kuat dan tekad yang bulat. Nama Anandara Beauty memiliki arti cahaya kecantikan dan kesempurnaan. Selanjutnya yaitu seragam perusahaan. Seragam dari PT Anandara Beauty memiliki desain yang simpel dan elegan, didominasi oleh warna hitam yang melambangkan ketegasan, dikombinasikan dengan warna pink tua dan putih yang melambangkan keanggunan dan bercahaya. Pada bagian kanan atas terdapat logo PT Anandara Beauty yang melambangkan identitas perusahaan. Semua pekerja memakai seragam dipadukan dengan celana kerja yang berwarna hitam, sedangkan untuk wanita yang berhijab diwajibkan diikat dengan rapi. Seluruh karyawan diwajibkan menggunakan name tag untuk identitas diri. Yang ketiga yaitu desain interior gedung dan outlet perusahaan. Gedung pusat. Desain gedung pusat menggunakan warna dominasi pastel dengan warna pink muda yang terdiri dari 12 lantai. Lantai pertama sebagai tempat parkir untuk karyawan dan pengunjung. Lantai 2 dan 3 terdiri dari klinik kecantikan beserta outlet PT Anandara Beauty. Pada lantai 4 ke atas digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu desain interior gedung.
Pada bagian dalam gedung, pengunjung dan karyawan akan masuk melalui koridor pada lantai 2 ke atas dengan warna dominan pink pastel. Pada lantai 2 dan 3, di sekelilingi koridor terdapat beberapa ruang bagi pengunjung, yaitu diantaranya ruang konsultasi pengunjung. Yang ketiga yaitu desain ruang meeting. Ruang meeting didominasi dengan warna merah muda dengan bentuk meja persegi panjang dan terdapat kursi yang mengelilingi meja tersebut. Selanjutnya yaitu desain ruang kerja karyawan. Untuk ruang kerja karyawan menggunakan jenis kerja terbuka dan tertutup yang difasilitasi dengan komputer pada setiap meja karyawan. Yang terakhir yaitu desain outlet perusahaan. Pada outlet perusahaan didesain dengan warna pastel untuk display produk diletakkan pada lemari rak yang dilengkapi dengan lampu otomatis dengan warna elegan. Selanjutnya yaitu sekilas informasi tentang perusahaan. Yang pertama yaitu sejarah dan pendiri perusahaan. PT Anandara Beauty didirikan oleh Mulan Aprilia Putri pada 21 Mei 2005 dengan nama PT SSTW Kosmetik yang merupakan singkatan dari nama orang-orang yang memiliki ide untuk mengembangkan usaha ini, yaitu Sophie, Sri, Tri, dan Windy. PT SSTW Kosmetik bermula hanya bergerak dalam memproduksi produk bedak dan lipstik. Namun setelah beberapa tahun, PT SSTW Kosmetik mulai berkembang dalam meluncurkan berbagai macam produk kosmetik. Pada tahun 2009, PT SSTW Kosmetik telah mendapatkan izin BPOM dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pada tahun 2012, PT SSTW Kosmetik berubah nama menjadi PT Anandara Beauty. Selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan kosmetik kecantikan terpercaya dalam menyediakan produk dan layanan konsultasi kecantikan yang berkualitas tinggi. Misinya yang pertama yaitu menciptakan, menyediakan, dan memberikan produk dan layanan kecantikan dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas produk kecantikan dengan kualitas tinggi. Yang ketiga yaitu berkomitmen dalam menggunakan bahan kosmetik yang aman, halal, dan berkualitas. Yang keempat yaitu selalu berinovasi untuk menciptakan. Selanjutnya yaitu proses perkembangan perusahaan. Tahun 2005 yaitu bermula dengan nama PT SSTW Kosmetik yang hanya memproduksi bedak dan lipstik. Kemudian pada tahun 2007, PT SSTW Kosmetik meluncurkan produk kecantikan berupa eyeliner, maskara, dan produk kosmetik lainnya. Pada tahun 2009, PT SSTW Kosmetik mendapatkan izin BPOM dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2012, berubah nama menjadi PT Anandara Beauty dan memberikan layanan konsultasi. Pada tahun 2005, perusahaan meluncurkan produk skincare untuk remaja untuk mengatasi masalah kulit pada remaja. Pada tahun 2016, meluncurkan produk skincare khusus untuk pengguna di atas usia 40 tahun. Tahun 2019, membuka kantor cabang baru di berbagai kota di Indonesia. Alamat kantor PT Anandara Beauty terletak di Jalan Pisang nomor 27 Madiun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Kontak informasi perusahaan, konsumen, dan juga calon konsumen dapat mendapatkan informasi melalui kontak perusahaan, dan antaranya yaitu melalui telepon, faksimil, email yaitu anandarabeauty@gmail.com, dan website www.anandarabeauty.com. Yang keenam yaitu produk dan jasa perusahaan. Yang pertama yaitu paket skincare yang memiliki kandungan AHA untuk mengurangi efek penuaan dini, mengecilkan pori-pori, mengatasi hiperpigmentasi, mengencangkan kulit, mengurangi bekas jerawat, dan menghaluskan kulit. Yang kedua yaitu lipstik, memiliki tekstur halus dan ringan serta pigmentasi tinggi yang memberikan akhir matte, mengandung vitamin E untuk melembabkan bibir dan memelihara bibir agar
tetap sehat serta memiliki daya tahan yang lama. Yang ketiga yaitu lip cream. Memiliki tekstur creamy, memiliki aplikator yang lembut, membuat lip cream menjadi lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang keempat yaitu foundation, dapat menyamarkan bekas jerawat atau noda hitam sehingga wajah tampak halus dan terlihat flawless. Yang kelima yaitu eyeliner pensil dan cair. Eyeliner cair dapat terlihat tajam dan gelap dalam sekali pengaplikasian, sedangkan jenis pensil memiliki masa simpan yang lebih lama dan dapat digunakan untuk tampilan lembut sehari-hari. Selanjutnya yaitu pensil alis, memiliki tekstur creamy yang mudah diaplikasikan, warna yang tegas dan jelas sehingga alis tampak sempurna. Selanjutnya yaitu concealer. Concealer memiliki fungsi untuk menutupi atau menyamarkan beberapa kekurangan pada wajah seperti noda-noda hitam, bekas jerawat, kemerahan, atau lingkaran hitam di bawah mata. Selanjutnya yaitu cushion, yaitu memiliki kandungan SPF dan dapat menjadi pengganti foundation. Cukup meng-coverage dan tampak flawless, dapat melembabkan wajah sebagai oil control, mencerahkan wajah, dan menyamarkan kulit kering. Selanjutnya yaitu blush on, memberikan kesan wajah tampak segar, selain itu dapat digunakan shading wajah. Yang terakhir yaitu eyeshadow, yaitu memiliki hasil akhir yang matte, begitu cemerlang dan tidak terlihat norak. Selanjutnya yaitu pelayanan jasa yang tersedia di Anandara Beauty. Yang pertama yaitu konsultasi wajah. Anandara Beauty memberikan konsultasi dan tips seputar kecantikan dengan menganalisis jenis kulit, bentuk wajah, dan warna kulit. Yang kedua yaitu perawatan wajah. Menawarkan jasa untuk perawatan kecantikan untuk merawat wajah. Terdapat 3 jenis perawatan. Yang pertama yaitu totok wajah, masker, dan facial. Selanjutnya yaitu profil Dewan Komisaris. Yang pertama yaitu Muhammad Mahfud MBA sebagai Presiden Komisaris. Warga negara Indonesia berusia 48 tahun berdomisili di Jakarta, diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Anandara Beauty pada rapat umum pemegang saham tahunan pada Juni 2014. Memiliki pengalaman kerja yang panjang pada sektor usaha yaitu properti, infrastruktur, dan perhotelan. Bapak Mahfud meraih gelar pendidikan Master of Business Administration dari University of Leicester, Inggris. Yang kedua yaitu Erlangga Hartarto MBA sebagai Komisaris. Warga negara Indonesia berusia 56 tahun yang berdomisili di Jakarta diangkat sebagai komisaris pada rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 11 Juni tahun 2014. Tahun 2005 sampai 2010 menjabat sebagai Presiden Direktur PT Kimia Farma. Sejak tahun 2016 beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Daria Varia. Yang ketiga yaitu Profesor Dr. F.G. Effendi, yaitu sebagai Komisaris Independen. Warga negara Indonesia berusia 81 tahun diangkat kembali sebagai Komisaris Independen PT Anandara Beauty pada rapat umum pemegang saham tanggal 11 Juni 2014. Sejak tahun 2012 menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Sejak tahun 2015 beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Indofood CBP Sukses Makmur. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta pada tahun 2007 hingga 2011. Presiden dari International Dairy Federation of Indonesia pada tahun 2004 sampai 2008. Dewan Direksi. Yang pertama yaitu Ida Fauzia MBA sebagai Presiden Direktur. Warga negara Indonesia berumur 59 tahun berdomisili di Jakarta diangkat kembali sebagai Presiden Direktur Perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan pada Juni 2014. Beliau bertanggung jawab menetapkan arah strategis perseroan dan memastikan tercapainya seluruh sasaran dan tujuan perusahaan. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Apindo sejak 2018, Sekretaris Komite Ekonomi dan Industri Nasional atau KEIN, sejak 2016, Ketua Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo,
sejak 2013 pada Desember 2009 telah memperoleh penghargaan sebagai CEO Idaman 2009 dari Warta Ekonomi dan mendapatkan penghargaan sebagai CEO Pilihan Bisnis Indonesia. Yang kedua yaitu Siti Nurbaya MBA sebagai Direktur. Warga negara Indonesia berumur 57 tahun berdomisili di Jakarta diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan pada Juni 2014. Beliau bertanggung jawab sebagai Direktur Domestic Sales tahun 1994 sampai 1996 sebagai manajer di bagian pengembangan produk perseroan. Yang ketiga yaitu Zainuddin Amali MBA sebagai Direktur, yaitu warga negara Indonesia berusia 63 tahun berdomisili di Jakarta diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada rapat umum pemegang saham tahunan Juni 2014. Beliau bertanggung jawab pada divisi sumber daya manusia. Pada tahun 2001 bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Marketing dan Sales dalam menjabat sebagai Chief Operation Officer atau COO. Struktur organisasi PT Anandara Beauty yang terdiri dari Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris terdapat Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Selanjutnya, Dewan Direksi terdapat General Manager. Dalam General Manager terdapat Manajer Pemasaran, Manajer Produksi, Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer Keuangan, dan Manajer HRD. Kemudian terdapat Sekretaris Perusahaan. Penghargaan PT Anandara Beauty. Pada tahun 2011 mendapatkan Annual Report Award kategori Good Corporate Governance. Tahun 2012 mendapatkan Indonesia Sustainability Reporting Award kategori Best Sustainability Report 2011. Overall, tahun 2014 mendapatkan Corporate Image Award 2014 kategori kosmetik. Yang kedua yaitu Top CSR Learning Partnership Program 2014. Pada tahun 2019 mendapatkan Annual Report Award kategori Private Non-Keuangan Non-Listed. Tahun 2020 mendapatkan Honoring Indonesian Excellence National Winner 2020 kategori nomor 1 Product and Brand. Yang kedua yaitu Top CSR Award 2020. Selanjutnya yaitu sekilas tentang CSR PT Anandara Beauty. Yang pertama yaitu Knowledge for Employee, itu yang mampu memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu Employees Training, yaitu menyelenggarakan program pelatihan yang diperuntukkan untuk semua karyawan untuk meningkatkan skill dan kapasitas karyawan. Yang ketiga yaitu Anandara Employees Healthy, yaitu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hidup sehat di lingkungan kerja dengan memberikan penyuluhan kesehatan kerja dan pemasangan poster kesehatan. Yang keempat yaitu Anandara Beauty Peduli Sosial, yaitu kepedulian terhadap panti asuhan sangat perlu dilakukan mengingat anak-anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan dukungan untuk terus dapat berkembang. Yang kelima yaitu Improve Business Skills with Anandara Beauty, yaitu seminar bisnis yang merupakan sebuah event yang dapat membantu para pemegang saham PT Anandara Beauty memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah berjalan menjadi lebih besar lagi dari sebelumnya. Yang keenam yaitu Anandara Cares About Disaster, yaitu kegiatan yang peduli pada bencana. Karena banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia, oleh karena itu PT Anandara Beauty melakukan gerakan peduli bencana di Indonesia dengan tujuan membantu sesama manusia sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu diskusi manajemen dan analisis atau manajemen discussion and analysis. Yang pertama yaitu kinerja keuangan. Dalam hal ini yaitu neraca. Yang pertama di sini terdapat aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar dan juga kewajiban tidak lancar dan juga ekuitas. Dengan perbandingan tahun 2018 dan juga 2019 dan juga persen pertumbuhannya.
aset lancar mengalami kenaikan sebesar 7,95% dan juga aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 8,7%. Kewajiban lancar mengalami pertumbuhan 5,85%. Namun, pada kewajiban tidak lancar mengalami penurunan yaitu sebesar 5,30%. Pada ekuitas juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,18%. Yang selanjutnya yaitu penjelasannya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu aset lancar. Aset lancar perseroan mengalami kenaikan yaitu sebesar 30,38 miliar atau setara dengan 7,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu aset tidak lancar. Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tidak lancar persen mengalami penurunan yaitu sebesar 9,5 miliar. Penurunan ini berasal dari biaya depresiasi dan amortisasi atas aset tetap dan juga aset tidak lancar selama tahun 2019. Selanjutnya yaitu jumlah aset. Jumlah aset mengalami kenaikan yaitu sebesar 20,87 miliar disebabkan karena meningkatnya piutang dan biaya di muka perseroan. Yang selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,18% atau senilai 667,53 juta. Dari total ekuitas pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 367,97 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba dari laba bersih tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang selanjutnya yaitu penjualan. Penjualan mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,5% daripada tahun sebelumnya. Kemudian laba usaha. Pada tahun 2019, perseroan memperoleh laba usaha sebesar 9,09 miliar, meningkat sebesar 1,5 miliar atau setara dengan 19,7% dibandingkan dengan pada tahun 2018, dengan laba usaha sebesar 7,59 miliar dari laba yang diperoleh. Dalam hal ini, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan dan distribusi perseroan serta efisiensi biaya produksi selama tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu laba bersih. Laba bersih laba atau rugi bersih perseroan untuk tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 131,84 jutaan atau sebesar 2,26 miliar. Terdapat kenaikan laba bersih sebesar 2,39 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk arus kas yang digunakan untuk aktivitas pada tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar 6,53 miliar dan 5,75 miliar. Aktivitas operasi tersebut meliputi penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran pemasok, karyawan, beban pabrikasi, dan juga beban operasional hingga pajak dari beban keuangan. Namun pada tahun aktivasi pendanaan pada tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing 553 juta dan juga 2,31 miliar. Kas dan setara kas pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 10 miliar dan juga 16 miliar. Penurunan pada kas dan juga setara kas ini sebesar 5,90 miliar yang disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan kas dari pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Dalam menjalankan usahanya, perseroan pasti mengalami suatu risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, perseroan berupaya untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi tersebut. Ada beberapa risiko yang mungkin terjadi pada PT Anandara Beauty. Yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit yang terutama yaitu terkait dengan piutang usaha. Perseroan akan melakukan penjualan hanya kepada pihak ketiga yang sudah dikenal dan juga dipercaya secara kredit atau creditworthy dengan jaminan yang cukup dan juga di-cover dengan asuransi. Kebijakan perseroan yaitu setiap calon yang akan melakukan pembelian secara kredit akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dan juga perseroan akan melakukan monitor secara rutin terhadap arus
saldo piutang untuk meminimalisasi adanya risiko kredit tak tertagih pada jatuh temponya. Yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Perseroan mengelola risiko likuiditas yaitu dengan cara memastikan bahwa sebisa mungkin perseroan akan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo, baik itu dalam keadaan normal maupun dalam keadaan dana yang ketat tanpa harus mengalami kerugian yang tidak pantas pada keuangan dan juga rusaknya reputasi perusahaan. Caranya yaitu terdapat pemonitoran yang secara rutin dilakukan terhadap arus kas bulanan, mengatur dan juga melakukan negosiasi kepada pendanaan dengan institusi keuangan jika diperlukan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi dalam arus kasnya. Yang ketiga yaitu resiko nilai tukar mata uang asing. Resiko nilai tukar mata uang asing ini merupakan hal yang wajar dihadapi oleh perseroan karena tidak stabilnya nilai mata uang asing yang ada di negara ini. Resiko ini dalam menghadapi ini perseroan akan memantau atau memonitoring adanya nilai secara ketat nilai tukar mata uang sehingga dapat mengambil langkah yang menguntungkan bagi perusahaan pada waktu yang tepat. Pengaruh fluktuasi nilai tukar atas perusahaan dan juga anak perusahaan pada PT Anandara Beauty berasal dari nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan juga ringgit Malaysia. Kemudian selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen perseroan diputuskan pada rapat umum pemegang saham yang dengan pertimbangan nilai laba bersih, kondisi keuangan, dan juga rencana investasi dan juga pengembangan yang akan dilakukan. Namun pada tahun 2018 dan 2019 tidak melakukan pengeluaran dividen dikarenakan terdapat kondisi kinerja perseroan yang masih memerlukan modal untuk mengembangkan pasar dan juga produk perseroan. Kemudian selanjutnya yaitu target di tahun 2020. Dengan melihat kondisi pasar yang semakin berkembang dan juga semakin ketat, persaingan yang semakin besar, perseroan akan terus berusaha untuk mengembangkan pemasarannya dan juga mengembangkan inovasi untuk menghadapi tantangan tersebut. Beberapa perubahan dan inovasi akan dilakukan tentunya untuk mendukung dan juga memperbaiki dari pangsa pasar perseroan. Target pertumbuhan dari pangsa pasar yang akan diharapkan PT Anandara Beauty yaitu sebesar 5% dengan strategi perluasan jaringan distribusi di kalangan nasional maupun internasional dan juga penciptaan produk baru, dan juga perseroan berencana untuk menggunakan pembiayaan internal maupun eksternal yang akan dikaji secara cermat dan tepat penggunaannya. Kemudian selanjutnya yaitu kinerja operasional. Yang pertama yaitu pemasaran. Industri produk perawatan kulit dan juga kosmetik mengalami pertumbuhan yang baik. Dalam hal ini, perseroan berupaya untuk berlomba-lomba di dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam menghadapi persaingan tersebut, perseroan melakukan berbagai strategi pemasaran yang efektif, meluncurkan produk-produk baru, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat jaringan distribusi. Berbagai aktivitas pemasaran dilakukan untuk memperkenalkan produk di pasaran. Di antaranya yaitu dengan kegiatan aktivasi digital seperti pemanfaatan Putri-Putri Indonesia sebagai brand ambassador, Sarwenda Tan sebagai brand ambassador, dan juga melakukan event collaboration dengan beauty bloggers atau beauty influencers, in-store demo, dan juga in-store promotion untuk memberikan pengalaman kepada konsumen dan juga calon konsumen mengenai penggunaan produk. Selain itu, perseroan juga melakukan event school to school dan juga beauty class from campus to campus untuk menarik konsumen millennials. Selanjutnya, perseroan juga melakukan seminar kesehatan dan juga kecantikan oleh tim promosi. Dalam menghadapi tantangan ini, selain promosi dilakukan, perseroan juga berupaya untuk memberikan sponsor pada berbagai acara.
Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menjadi sponsor make up untuk beberapa acara besar di Indonesia. Seperti diantaranya itu sponsor make up utama untuk acara pemilihan Putri Indonesia, acara fashion show, dan menjadi official make up untuk paskibraka pada acara kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Menghadapi tantangan di tahun 2020, Perseroan secara optimis akan membuat pertumbuhan yang positif. Kegiatan promosi baik above the line maupun below the line terus dilakukan dalam memperkenalkan produk-produk Perseroan. Namun, dalam era digital seperti sekarang ini, dan masyarakat lebih dramatis, maka Perseroan akan lebih aktif dalam sosial media melalui platform Perseroan dalam mempromosikan produknya. Salah satu yang akan dilaksanakan yaitu digital campaign yang berupa Anandara Beauty Love Yourself dan juga Anandara Beauty Loving You. Tema ini mengangkat dari women improvement, yang artinya yaitu bahwa perempuan di Indonesia ini pada dasarnya diciptakan cantik, dan oleh sebab itu perempuan harus memiliki kepercayaan yang tinggi, yakin atas kemampuannya, dan juga tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Tema ini diharapkan mampu menarik minat dari konsumen millennials. Digital campaign ini diwujudkan oleh Perseroan salah satunya dengan cara rutin menjadi sponsor make up pada pemilihan Putri Indonesia yang mendorong perempuan Indonesia untuk mengikuti ajang tersebut. Selain peluncuran produk dan juga digital campaign, langkah strategi pemasaran yang dilakukan untuk produk yang telah ada yaitu memperluas jaringan, khususnya pada minimarket, health and beauty stores seperti Guardian, Weston, Century, Kimia Farma, dan juga sebagainya, dan toko-toko grosir kosmetik lainnya. Selain itu, akan tetap berfokus pada rekrutmen konsumen baru melalui program-program promosi di toko maupun komunitas serta institusi, dan memperkuat jaringan putri-putri Indonesia sebagai brand ambassador dan juga Sarah Tan sebagai brand ambassador. Selain itu, selain melakukan promosi tersebut, Perseroan juga akan gencar melakukan penjualan secara e-commerce. Dengan kombinasi keduanya, diharapkan Perseroan akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi Perseroan. Selanjutnya yang kedua yaitu penjualan dan distribusi. PT Anandara Beauty merupakan salah satu perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang industri kosmetik dan juga personal care, memiliki komitmen untuk mengembangkan produk-produk asli dari Indonesia, di mana di dalam proses distribusinya pun tetap mengusung tinggi nilai-nilai kearifan budaya sehingga menciptakan kekeluargaan yang erat dengan distributor, pedagang, dan juga konsumen. Sementara di tahun 2019, Perseroan terus melakukan perbaikan terhadap kinerja distributor yang mencakup kemampuan dalam permodalan finansial, kemampuan distribusi, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun komitmen dari distributor itu sendiri. Penggunaan distributor adalah salah satu proses perbaikan berkesinambungan yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tidak terjadinya service level, faktor finansial, dan cakupan jaringan distribusi. Dengan ini diharapkan ketersediaan produk di pasar menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi potensi dari kerugian penjualan karena kekosongan ketersediaan produk di pasaran. Selain perubahan dan juga penggantian distributor tersebut, upaya perbaikan juga dilakukan dengan pihak internal, yaitu memperbaiki distribusi dan ketersediaan produk. Salah satunya dengan melakukan kerjasama yang baik antara Departemen Penjualan dan Distribusi dengan Departemen Produksi. Hal ini dilakukan agar optimalisasi alur produksi produk atau supply chain dan pengiriman produk dapat dilakukan secara lancar. Perseroan terus menjaga hubungannya dengan pelanggan dalam meningkatkan dan juga meningkatkan loyalitas konsumen dalam menggunakan produk dari PT Anandara Beauty, yaitu Perseroan akan memperkuat pada divisi customer service. Dengan adanya pelayanan yang baik, pasti seorang konsumen akan merasa puas dan juga tetap menggunakan dari produk Anandara Beauty.
Segala hal yang dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepuasan bagi para pelanggan maupun konsumen perseroan, meningkatkan ketersediaan produk melalui program ekspansi distribusi dan juga produk utama. Selanjutnya yaitu ekspor. Dalam menghadapi pasar internasional untuk perawatan pribadi, perawatan kulit, dan juga kosmetik, perseroan selalu berkonsentrasi dalam perkembangan produk baru, sehingga secara khusus dapat melayani kebutuhan dari pasar internasionalnya. Untuk mengingat prospek pasar di negara tujuan yang lain yang sesuai dengan tujuan dari perseroan. Dengan sertifikasi halal dan jaminan kualitas, perseroan yakin bahwa peluncuran produk baru akan dapat diterima secara luas di pasar ekspor. Perseroan terus memperluas pasar ekspornya dengan membuka tujuan negara baru, ekspor baru secara aktif mencari importir dan distributor di pasar tersebut untuk mencakup semua saluran distribusi yang relevan. Selain itu, penguatan sistem distribusi di pasar ekspor saat ini tetap menjadi prioritas utama produk-produk dari perseroan, sehingga mudah didapatkan di dekat dengan konsumen. Saat ini, banyak produk-produk dari PT Anandara Beauty tersedia di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, dan juga negara-negara lainnya. Perseroan juga terus berkolaborasi dengan agen-agen atau perwakilan impor, pedagang, dan juga pembeli mencari tujuan pasar baru. Walaupun penunjukan importir dibutuhkan proses yang panjang, namun dengan semangat yang tinggi, perseroan yakin bahwa akan mampu menembus pasar internasional. Kontribusi terbesar di dalam penjualan ekspor di tahun 2019 yaitu masih dari Malaysia dengan penjualan lebih dari 40% dari total penjualan ekspor. Berbagai strategi dilakukan oleh perseroan untuk mengatasi masalah yang timbul di dalam pasar ekspor. Dengan penuh kehati-hatian, mengidentifikasi produk baru, produk yang cocok untuk sesuai dengan kulit dari masing-masing negara internasional atau negara tujuan dari ekspor. Untuk meningkatkan penjualan ekspor di tahun mendatang, perusahaan akan terus berusaha untuk memperkenalkan produk dengan melakukan berbagai kegiatan dan juga kampanye kepada calon distributor, agen atau perwakilan impor, pedagang, dan juga konsumen. Kampanye yang akan dilakukan di tahun 2020 ini akan berfokus pada produk berbasis herbal dan juga organik yang tentunya memiliki manfaat dan kualitas yang baik dan juga memiliki manfaat baik bagi kulit. Saat ini tantangan utama dari perseroan yaitu banyaknya jumlah pesaing baik dari produk lokal maupun luar negeri yang telah memasuki ke pasar ekspor yang sama dengan perseroan dengan berbagai motif-motif mereka masing-masing. Namun perseroan akan terus memantau persaingan pasar dan juga membuat modifikasi, namun tetap memperhatikan atau konsisten terhadap produk-produk yang dimiliki oleh perseroan. Perseroan terus melakukan penelitian dan juga pengembangan akan terus dan juga berinovasi dengan memperkenalkan dan juga meluncurkan produk-produk khusus untuk pasar-pasar tertentu. Selanjutnya yaitu produksi. Perseroan sebagai perusahaan industri kosmetika dalam memproduksi produknya tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. PT Anandara Beauty telah mendapatkan sertifikat ISO dan jaminan mutu halal. Dalam hal ini akan memperkuat dari produksi dan juga pemasaran produk-produk mengingat semakin banyaknya penduduk muslim di wilayah Indonesia dan juga di negara-negara lainnya. Dengan adanya produksi ini pada era globalisasi dan MIA di mana perdagangan bebas antar negara semakin luas, maka perseroan berupaya untuk meningkatkan daya saing produknya dengan meningkatkan kualitas produk, dengan meningkatkan produksinya dan juga kualitas kemasan yang semakin menarik konsumen serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidangnya masing-masing. Misalnya di bagian produksi dilakukan pelatihan teknis bagaimana cara produksi yang baik dan benar, peningkatan produktivitas, sanitasi higienis, dan juga training lainnya yang saling berkaitan dalam pekerjaan dan bidangnya masing-masing. Dalam proses produksinya
Juga turut dikembangkan adanya otomatisasi untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi serta kapasitas dan kualitas dengan tetap mengacu pada quality plan di mana seluruh tahap-tahapnya melalui tahap yang baik seperti tahap pemilihan bahan baku, tahap produksi, pengiriman produk ke gudang, sampai dengan produk masuk ke pasaran dan produk yang ada di pasaran akan dimonitor kualitasnya secara berkala. Salah satu contohnya adalah proses produksi produk kosmetik lip cream dan juga lip tint dengan melalui tahapan produksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu aqua, kemudian dipanaskan dengan kemudian panasan bahan baku 1, mixing bahan baku 2, dan juga mixing lagi, kemudian cek warna, mixing bahan baku ketiga, dan mixing dan juga filling. Yang terakhir yaitu packing. Di sini juga terdapat tabel hasil produksi dari produk kosmetika yang dimiliki oleh perseroan, yaitu kapasitas produksi per ton kosmetika kering pada tahun 2018 dengan kapasitas terpakai 9, kapasitas terpasang 194, dan utilitas 4,6%. Dan kemudian pada tahun 2019 dengan kapasitas terpasang semakin meningkat dan juga utilitasnya dengan persen 2,6%. Yang selanjutnya yaitu kosmetika lip cream dengan kapasitas terpasang dan utilitas dan juga perbandingannya antara 2018 dan juga 2019. Dan yang terakhir yaitu kosmetika cair dengan perbandingan yang sama yaitu pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu kapasitas produksi pengisian atau pengemasan per unit. Di sini terlihat bahwa kapasitas terpakainya sebanyak 1.080.000 pada 176 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019. Di sini terdapat total kosmetika yaitu kosmetik kering, kosmetik krim, dan juga kosmetik cair. Sesuai dengan tabel perbandingan antara tahun 2018 dan juga 2019. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan terdiri atas 3 organ korporasi yang utama. Yang pertama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut dengan RUPS merupakan struktur tata kelola yang tertinggi di dalam perseroan. RUPS memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bisnis dan operasional perseroan. RUPS terdiri dari 2, yang pertama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST dan juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST diselenggarakan setiap tahun. Selambat-lambatnya penyelenggaraan yaitu 6 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Yang diputuskan dalam RUPST diantaranya yaitu agenda rutin tahunan yang meliputi pengesahan laporan, persetujuan penggunaan dana hasil laba bersih perseroan seperti pembagian dividen atau laba ditahan, dan selanjutnya yaitu persetujuan atau pemberian kuasa kepada Dewan Direksi untuk menentukan auditor eksternal, pembebasan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan juga pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu setelah laporan tahunan disetujui atau disahkan di dalam rapat RUPST. Yang kedua yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Ini diselenggarakan apabila dianggap perlu atau penting secara bersama-sama ataupun secara pribadi atau sendiri-sendiri antara oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan juga pemegang saham. Agenda dalam RUPS LB ini adalah agenda yang tidak dapat dikomodir oleh RUPST seperti perubahan anggaran dasar maupun keputusan atas aksi korporasi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu direksi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi berpedoman kepada direksi perseroan,
Direksi Perseroan dari PT Anandara Beauty. Direksi bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan juga mengendalikan perseroan serta menguasai, memelihara, dan mengatur aset perseroan. Direksi juga bertanggung jawab untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan dan mengikat perseroan dengan pihak lain. Dalam hal ini ada beberapa tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi, yaitu yang pertama, tugas dan tanggung jawab masing-masing Direktur Utama Perseroan. Beliau bertugas untuk membuat sasaran tahunan, baik sales operasional sampai dengan keuntungan yang akan disasar. Yang kedua yaitu membuat arahan strategi secara umum untuk mencapai sasaran tahunan, kemudian melakukan pencatatan serta kontrol terhadap seluruh operasional perusahaan dengan menggunakan tim internal audit, dan juga merencanakan pengembangan perseroan baik secara investasi aset maupun akuisisi perusahaan ataupun langkah-langkah lain yang dengan persetujuan Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu Direktur Keuangan Perseroan bertugas untuk membuat perencanaan keuangan serta cash flow perusahaan yang sehat, kemudian merencanakan strategi peningkatan sumber daya manusia dari sejak rekrut sampai pensiun, dan juga tugas-tugas lain yang berupaya untuk merencanakan atau melakukan pengontrolan terhadap perseroan. Yang selanjutnya yaitu Direktur Pemasaran Perseroan bertugas untuk membuat strategi pemasaran untuk semua brand yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dengan brand lainnya yang dapat menghancurkan atau menghancurkan market dari brand yang dimiliki. Kemudian merencanakan strategi yang tepat melalui channel market yang sesuai serta menunjukkan distribusi yang tepat, serta tugas lainnya dalam rangka untuk memasarkan produk-produk dari perseroan sehingga dapat meraih pangsa pasar yang begitu besar. Yang selanjutnya yaitu tugas dari Direktur Produksi Perseroan bertugas untuk merencanakan kebutuhan produksi sesuai dengan target produksi tahunan, merencanakan pembelian di produksi sesuai dengan budget yang telah ditentukan, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan produksi dari produk-produk perusahaan. Selain itu, Direktur Produksi juga dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan proses dalam produksi dalam menjamin mutu dan kualitas yang baik. Yang selanjutnya yaitu remunerasi direksi. Dalam menetapkan remunerasi bagi direksi, usulannya besarnya nilai remunerasi tersebut disampaikan oleh pemegang saham utama kepada RUPS. Namun, biasanya RUPS memutuskan memberi wewenang kepada pemegang saham utama untuk menetapkan remunerasi bagi direksi tersebut. Besarnya remunerasi anggota direksi berupa gaji dan juga imbalan lengkap pendek lainnya pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.577.556.842. Direksi melakukan rapat bersama Dewan Komisaris yaitu 4 kali dalam setahun, yaitu setelah berakhirnya periode laporan keuangan setiap triwulan dan juga rapat-rapat yang lainnya. Selama tahun 2019 telah diselenggarakan rapat direksi sebanyak 12 kali yang dihadiri oleh seluruh direksi serta rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 4 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota direksi dan juga anggota Dewan Komisaris seluruhnya. Untuk tahun 2019, pengendalian rapat direksi setiap bulannya di minggu keempat dan juga rapat dengan Dewan Komisaris setiap triwulan sekali. Selanjutnya, yang C, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan perseroan oleh Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris menerima laporan dari direksi dan komite di bawahnya secara berkala, dan memberi nasihat serta saran kepada direksi atas masalah-masalah manajemen seperti tertera dalam anggaran dasar. Kemudian yang D, Komite Audit. Sejalan dengan semangat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta memenuhi peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan,
Dewan Komisaris telah membentuk komite audit yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, kepatuhan perseroan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, kode etik, dan inisiatif manajemen resiko perseroan. Kemudian selanjutnya yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris perusahaan merupakan penghubung utama antara perseroan dengan pemegang saham, otoritas pasar modal, investor, analis, profesi penunjang, dan masyarakat, serta menjalankan peran penting dalam menjaga transparansi perseroan. Sekretaris perusahaan bertujuan untuk mengikuti perkembangan dan berjalan kepatuhan perseroan atas peraturan-peraturan di bidang pasar modal, memberikan layanan kepada masyarakat atas informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham yang berkaitan dengan kondisi perseroan, dan memberikan masukan kepada direksi perseroan untuk mematuhi undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu hubungan investor. Perseroan menyadari pentingnya memelihara fungsi hubungan investor yang baik dan terbuka dengan para pemegang saham, analis maupun pihak pers dalam mengkomunikasikan perkembangan terkini tentang kinerja keuangan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal yang diterapkan oleh perseroan yang pertama yaitu pengendalian keuangan. Dengan ini dilakukan dengan penetapan rencana pembelanjaan yang sudah teralokasi. Rencana realisasi keuangan diatur sesuai dengan prosedur pengeluaran uang dan pertanggungjawaban biaya yang berfokus pada pengelolaan keuangan yang efektif dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian operasional. Dilakukan dengan mengacu kepada prosedur standar operasi yang sudah disertifikasi dan diaudit serta dengan penelaah secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan usaha perseroan guna mendapatkan kondisi terbaik dan terkendali. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian kepatuhan. Pengendalian ini mengacu pada peraturan perseroan yang tertuang dalam peraturan ataupun kepatuhan setiap fungsi departemen yang melibatkan setiap fungsi kerja masing-masing departemen yang dituangkan dalam prosedur ataupun aturan tertulis yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masing-masing personil. Kemudian yang keempat yaitu dalam pelaksanaan pekerjaannya, perseroan memberikan pelatihan serta pengetahuan atas tindakan pengamanan atau safety induction baik bagi setiap karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada sehingga setiap karyawan dapat menjadi pelaku pelaksana kebijakan safety perseroan. Dan selanjutnya yaitu manajemen resiko. Yang pertama untuk resiko operasional, perseroan menetapkan metode kebutuhan bahan baku dan bahan kemas sesuai dengan kebutuhan produksi, dan produksi pun ditentukan sesuai dengan rencana penjualan dan distribusi tahunan. Perseroan ini melakukan analisis ketersediaan, persediaan dan memastikan penyebaran sesuai dengan permintaan pasar lokal dengan mendekatkan angka persediaan dengan angka penjualan dan menstabilkan batas aman serta melakukan kontrol produksi dan ketersediaan bahan pokok dan kemas yang sesuai kebutuhan guna melakukan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian untuk resiko pasar, perseroan telah menciptakan suatu strategi untuk menjangkau konsumen secara lebih dekat dengan upaya kunjungan ke sekolah-sekolah ataupun pelaksanaan kegiatan untuk memperkenalkan produk kosmetik perseroan melalui serangkaian program ataupun brand awareness. Selanjutnya yaitu resiko tenaga kerja. Karyawan merupakan mitra yang sangat penting bagi perseroan. Penempatan orang-orang yang tepat dan pada posisi yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas operasi perseroan. Untuk meminimalisir resiko perseroan melakukan seleksi yang ketat atas calon karyawan, baik kompetensi secara karakter atau attitude, melalui proses seleksi yang bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang kualifikasi sesuai dan memiliki integritas yang baik pada posisi yang dijabat secara berkesinambungan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu resiko keuangan. Yang pertama untuk resiko kredit.
Resiko kredit ini kami melakukan pengawasan kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga melakukan penelaah atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk menilai potensi timbulnya kegagalan penagihan. Selanjutnya yaitu resiko mata uang asing. Kami meminimalisasi transaksi dalam mata uang asing dan memonitor pergerakan nilai tukar. Kemudian untuk resiko likuiditas, kami mengelola resiko likuiditas dengan menjaga kecukupan arus kas dan fasilitas bank dengan terus memonitor proyeksi arus kas dan ketersediaan dana. Grup kami juga menerapkan manajemen resiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang berasal dari penagihan hasil penjualan dan penempatan kelebihan dana kas dalam instrumen keuangan dengan tingkat resiko yang rendah namun memberikan imbalan hasil yang memadai serta memperhatikan reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan. Dan untuk selanjutnya yaitu sistem pelaporan pelanggaran. Yang pertama yaitu perseroan memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan perseroan untuk dapat melaporkan setiap kasus korupsi, suap, gratifikasi maupun penyelewengan lainnya kepada Komite Anti Korupsi dan Gratifikasi dengan mengikuti standar prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu pelaporan dapat disampaikan melalui surat, pos, email, portal, website langsung menghubungi anggota komite. Dan yang ketiga yaitu pelapor wajib mencantumkan identitas dirinya seperti nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan email untuk setiap laporan yang disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu perseroan berkewajiban melindungi pelapor yang bertujuan agar dapat mendorong keberanian pelapor lainnya dengan melaporkan pelanggaran. Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari perseroan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatannya tidak adil, penurunan jabatan, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan mengenai sistem pelapor pelanggaran diatur tersendiri dalam Standard Operating Procedure atau SOP Whistleblowing System. Kemudian yang selanjutnya yaitu kode etik. Upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perseroan mengatur kebijakan nilai dan norma yang dinyatakan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh manajemen dan seluruh karyawan. Kode etik dilaksanakan dengan memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, visi misi, budaya, dan nilai perseroan. Kode etik berlaku untuk perseroan beserta seluruh anak perusahaannya dalam menjalankan kegiatan operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial. Program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perseroan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, konsumen, dan masyarakat di sekitar lingkungan bisnis. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perseroan didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian untuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, program CSR dalam bidang lingkungan hidup terutama diarahkan pada pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalisasi kemungkinan dampak negatif dari aktivitas utama perseroan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan. Sebagai industri yang melakukan proses produksi,
Limbah buangan hasil produksi harus dikelola dengan baik agar tidak berdampak negatif bagi lingkungan. Maka dari itu, seluruh pabrik perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku baik dalam hal izin pengelolaan limbah padat maupun manajemen limbah cair. Hal lain yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu melaksanakan pengukuran tingkat kebisingan dan emisi udara sumber bergerak, kendaraan dan tidak bergerak, cerobong boiler, genset, dan dust collector, serta pengukuran kualitas udara kerja di lingkungan pabrik. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, kami melalui komitmen Green Beauty mentransformasikan bisnis untuk mengurangi dampak lingkungan dan turut menciptakan planet yang lebih hijau. Salah satu komitmen Anandara Beauty yaitu mengambil lebih banyak aksi mengurangi polusi plastik di Indonesia. Kami bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya program daur ulang dan menyediakan jasa penitipan sampah sisa kemasan produk kami untuk dikumpulkan dalam satu wadah lalu akan didaur ulang oleh perusahaan kami. Selanjutnya untuk sertifikat lingkungan. Komitmen perseroan dalam melaksanakan program CSR di bidang lingkungan dibuktikan dengan diterapkannya standar ISO 14001-2/2015 tentang sistem manajemen lingkungan yang telah dimutakhir secara berkala. Kemudian untuk mekanisme pengaduan masalah, perseroan menyediakan layanan pengaduan masalah terkait lingkungan hidup. Hingga akhir tahun ini tidak ada pengaduan yang masuk terkait masalah lingkungan hidup. Selanjutnya untuk program yang dilakukan. Beberapa kegiatan CSR di bidang lingkungan yang telah diselenggarakan oleh perseroan di sepanjang tahun 2019 ini yaitu bekerja sama dengan Yayasan Kang Mas Nimas Madiun dalam gerakan tanam pohon di lingkungan perusahaan. Yang kedua, konservasi mangrove terhadap pelajar di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, melakukan aksi bersih-bersih pantai pelajar di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur. Dan yang keempat yaitu bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam gerakan menghijaukan lingkungan. Dan selanjutnya untuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, kami melakukan kunjungan dan pemberian bantuan kepada panti asuhan. Kepedulian terhadap anak panti asuhan yang sangat perlu dilakukan mengingat anak-anak tersebut sangat membutuhkan perhatian dan dukungan untuk terus dapat berkembang. Berbagi kasih bersama anak-anak panti asuhan merupakan kegiatan rutin yang selama ini telah dilakukan oleh PT Anandara Beauty sendiri. Bantuan yang diberikan berupa alat tulis, pakaian, makanan, buku, dan sepatu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi kebahagiaan, menambah semangat, menambah keakraban, dan rasa kecintaan terhadap masyarakat yang telah membuat PT Anandara semakin maju dan menyatu dengan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pemberian bantuan sembako kepada masyarakat menjelang Lebaran. Bantuan sembako pada masyarakat pada bulan Lebaran ini merupakan agenda rutin perusahaan kami yang dilakukan setiap tahun. Bantuan paket ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar perusahaan, yang merupakan salah satu fokus sasaran kegiatan CSR ini yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga yaitu membantu korban bencana. PT Anandara Beauty telah melaksanakan banyak kegiatan peduli bencana ini. Kegiatan itu sendiri telah dimulai saat awal-awal pendirian PT Anandara Beauty. Oleh karena itu, Anandara Beauty melakukan gerakan peduli bencana di Indonesia karena banyaknya bencana alam di Indonesia yang terjadi akhir-akhir tahun ini. Dengan tujuan untuk membantu sesama manusia sebagai bentuk kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dalam ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perseroan berkomitmen untuk memberikan jaminan yang memadai atas hak tiap karyawan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, perseroan juga senantiasa berupaya menciptakan serta memelihara hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan baik antara karyawan maupun antara karyawan dan perseroan. PT Anandara Beauty juga menyelenggarakan program pelatihan yang diperuntukkan untuk semua karyawan. Program ini ditujukan dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas karyawan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kami memberikan beasiswa kepada para karyawan yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan untuk melanjutkan pendidikan. Karena pendidikan merupakan aset utama bagi karyawan, terutama terhadap peningkatan kerja karyawan. Maka dari itu, kami melaksanakan sejumlah program pendidikan bagi karyawan, yaitu berupa program beasiswa dan pelatihan karyawan. Selain pendidikan, kesehatan karyawan merupakan salah satu kunci utama dari tercapainya kinerja karyawan secara individu dan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya menjaga kesehatan karyawan menjadi tanggung jawab semua karyawan. Sebagai pemberian kerja, perusahaan berupaya melindungi karyawan agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta dampak buruk yang tidak diakibatkan oleh suatu pekerjaan. Guna melaksanakan hal tersebut, perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Kemudian, kami juga memberikan jaminan kesehatan pada karyawan tetap yang meliputi tunjangan kesehatan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan memberikan seminar mengenai kesehatan. Selanjutnya yaitu untuk tanggung jawab terhadap konsumen. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan standar keamanan, kesehatan, dan kehalalan produk. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawasan yang ketat atas proses produksi. Dalam upaya menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, kami menyediakan layanan suara konsumen melalui suara telepon dan akun media sosial agar konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhan dan saran mengenai produk-produk dari kami. Selain itu, dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, kami juga memberikan giveaway berupa produk kecantikan dari produk kami. Setiap memperingati hari penting untuk perusahaan Anandara Beauty, kami mengadakan giveaway tersebut. Sekian penjelasan dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.